Shalom, selamat malam Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang terkasih. Pada malam hari ini kita patut bersyukur karena kita kembali mengadakan PWS serentak secara online. Dan ini adalah PWS yang keempat yang kita lakukan secara online dan dihadiri bersama dengan anggota keluarga kita di rumah. Bapak Ibu, Tuhan adalah kekuatan kita dan perisai kita. Kepadanya kita percaya, mengucap syukur buat hari yang indah, selalu penuh berkat dan kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kita mempunyai keluarga yang baik. Kita bersyukur kita masih diberikan pekerjaan walaupun sebagian dari kita melakukannya di rumah. Kita bersyukur kita masih merasakan kasih sayang dari sanak saudara kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bernyanyi bersama dari NKB 133 bait 1 dan ketiga. Syukur padamu ya Allah. Dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan persekutuan wilayah serentak secara online Bapa. Bapa, kiranya Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kami kesehatan, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami keluarga yang baik, yang selalu mendukung dan menopang kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk memimpin persekutuan wilayah serentak kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami serahkan persekutuan wilayah kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu semua. Di dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai 8 dikatakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakan kepadanya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran.
Bapak Ibu, apapun juga yang menimpa kita, kita percaya kalau Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan melindungi kita dengan kasih-Nya. Kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 438, bait ke-1 sampai yang ke-3. Apapun juga menimpamu. Bapak Ibu, kita yakin dan percaya kalau Tuhan selalu menjaga kita. Waktu kita dalam kondisi tenang, waktu kita dalam kondisi tegang, waktu kita dalam kondisi susah, waktu kita dalam kondisi senang, Tuhan selalu menjaga kita. Karena kita yakin Tuhan selalu pelihara kita. Dia baik, sungguh sangat baik buat kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku.
Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Bapa, kami yakin dan sungguh sangat bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Sepanjang kehidupan kami, pemeliharaan-Mu senantiasa nyata. Bukan hanya ketika kami mengalami hal yang baik, yang menyenangkan. Terlebih ketika kami ada di dalam keterpurukan. Ketika kami ada di dalam persoalan, Tuhan hadir dan kehadiran-Mu menyatakan cinta kasih dan kebaikan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan sapaan firman-Mu, agar kiranya Tuhan yang terus menguatkan kami dalam kami menapaki kehidupan kami, dan kami juga boleh menapaki hidup itu dengan tetap percaya penuh akan pemeliharaan kasih Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Allah kita akan baca dari Yesaya 55 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya 55 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Firman Allah mengatakan demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah pembacaan firman Allah. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita mengingat bagaimana orang berdoa, mengucapkan kalimat-kalimat doa, ketika selesai kebaktian lalu ada jamuan makan, tidak jarang orang yang memimpin doa setelah ibadah itu lalu mengatakan demikian: Bapa, kami telah menerima berkat rohani yang sudah ditaburkan, dan sekarang kami akan menerima berkat jasmani. Terima kasih untuk semuanya ini. Kami ingin menikmatinya dan mensyukurinya dalam nama Tuhan. Amin. Nah saudara, ketika kita mendengar doa yang seperti itu, mungkin kalimatnya lebih panjang, tetapi intinya mungkin seputaran itulah tadi. Bagaimana kesan Bapak Ibu ketika mendengar kalimat doa yang seperti tadi? Mungkin Bu Santi, bagaimana pendapatnya ketika mendengar orang berdoa seperti itu? Ya, kalau menurut saya Bapak, bahwa makanan rohani itu kan memang itu menjadi kebutuhan kita untuk pertumbuhan iman. Kalau makanan jasmani memang untuk tubuh fisik, tapi kalau untuk dibawa dalam doa itu seringkali apa ya Pak, mungkin tanpa sadar mengucapkan itu supaya doanya panjang, atau nggak tahu, beda-beda pemahaman ya Pak. Tapi menurut saya pribadi, saya tidak menyampaikan itu gitu Pak. Iya. Jadi menurut Bu Santi, firman Allah itu makanan rohani perlu. Makanan berupa nasi, lauk pauk perlu juga. Perlu juga, dua-duanya perlu. Kita memisahkan itu ya. Bu Liana barangkali? Dari sudut mana nih Pak yang Kalimat tadi bahwa ada makanan rohani, ada makanan
jasmani. Iya. Pemahaman saya juga selama ini sih kalau kita bicara makanan rohani ya pasti berkaitan dengan firman Tuhan. Kalau ya makanan jasmani ya berhubungan atau dia ada bentuknya gitu loh Pak. Ya ada makanan, ada minuman, ada buah-buahan. Jadi itu untuk memenuhi kebutuhan badan atau jasmani kita. Terima kasih juga Bu Liana. Jadi sudah tanpa disadari kalau kita mengingat, coba menganalisa kalimat tadi, kebiasaan kita itu suka memisahkan antara yang rohani dan jasmani. Dua-duanya kita katakan perlu, ya. Siapa yang bisa mengatakan saya tidak perlu firman Allah untuk pertumbuhan rohani? Pasti perlu. Siapa juga orang yang bisa mengatakan saya mah tidak butuh makanan berupa nasi dan yang lain-lain? Pasti perlu. Tetapi seolah-olah itu dua hal yang begitu berbeda. Bicara rohani, firman Tuhan, doa, Alkitab, ke gereja itu rohani. Tapi yang jasmani yaitu yang tadi makanan, roti, nasi, yaitu yang jasmani, keseharian kita. Padahal kalau kita melihat bagaimana Alkitab memandang yang orang seringkali pisahkan rohani dan jasmani, sebetulnya dua-duanya tidak bisa dipisahkan seperti itu. Bahwa di dalam yang jasmani, sebetulnya di dalamnya itu juga terkandung yang rohani. Jadi jangan kita pikir bahwa kalau kita bicara tentang makanan, nasi, roti, lalu tidak kita bicara tentang yang rohani di dalamnya. Jadi tidak terpisah dengan begitu saja. Ketika kita melihat yang rohani, yang jasmani, makanan hari-hari, kehidupan hari-hari, kita meyakini bahwa semuanya itu bisa terjadi karena apa? Karena berkat Tuhan. Artinya di situ ada yang rohani terjadi dan kita terima. Saudara, kalau kita mengingat tadi apa yang dikatakan dalam Yesaya 55, juga bicara hal yang mungkin kalau kita kelompokkan masuk yang jasmani tadi. Marilah kepadaku semua yang haus, yang tidak punya uang, datang makanlah tanpa bayaran, minumlah katanya. Tapi di balik itu semua sebetulnya Yesaya sang nabi ini mau mengingatkan. Ketika kita menerima hal-hal itu tadi, di baliknya adalah suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Jadi tidak terpisahkan yang jasmani itu dengan yang rohani. Lebih-lebih kalau kita memahami, mencoba melihat latar belakang apa yang sedang terjadi saat itu. Karena kesannya kalau kita membaca ayat-ayat tadi, kayak orang menawarkan dengan begitu murahnya, suruh orang datang makan gratis, minum gratis. Tetapi tanpa memahami konteks yang terjadi saat itu, ya bayangannya paling hanya seperti itulah, ada orang yang murah hati lagi bagi-bagi makanan minuman gratis. Tapi kalau kita memahami apa yang sedang terjadi di zaman itu, kita memahami bagaimana mereka meyakini itu semua terjadi karena pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. So kalau kita mengingat zaman Yesaya yang menjadi latar belakang Yesaya 55 tadi, mereka sedang memasuki zaman hampir akhir dari masa pembuangan di Babel. Kalau kita mengingat sejarah Israel dulu, mereka pernah dijajah oleh bangsa Babel, mereka dibuang ke daerah Babel, tetapi memang ada pemberlakuan yang berbeda antara Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara hanya sebagian orang yang diambil dan dibuang ke negara Babel sana di bawah Nebukadnezar, dan mereka dipilih adalah orang-orang yang cerdik pandai, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin agama, orang-orang yang berpendidikan dan orang-orang kaya. Kita ingat mungkin Daniel dan teman-temannya, Sadrah, Mesah dan Abednego. Kenapa mereka termasuk orang yang dibuang? Karena mereka termasuk orang yang cerdik, cendekia, yang punya hikmat lebih daripada yang lain. Dan teman-temannya yang dibuang juga kelas, kalau kita mau kelaskan sosialnya, kelas menengah ke atas. Tetapi mereka yang ditinggalkan di daerah Israel Utara adalah mereka yang menengah bawah, bahkan kebanyakan yang kurang mampu.
kurang terdidik. Yang Israel Selatan ketika dijajah Babel, maka mereka semua dibuang ke sana, ke Babilonia. Menjelang zaman-zaman akhir pembuangan itu, Raja Kores menjadi begitu berkuasa, kekuatannya semakin besar, dia mengalahkan Nebukadnezar. Lalu Kores, dia berbaik hati, mengizinkan orang-orang yang ada di tanah pembuangan itu untuk kembali ke negaranya masing-masing. Termasuk di dalamnya adalah bangsa Israel. Namun rupanya ketika kebijakan itu dibuat oleh Raja Kores, orang-orang Israel yang terbuang di sana sebetulnya di pembuangan mereka sebagian besar cukup sukses. Menjadi pedagang-pedagang yang besar, menjadi lebih kaya lagi. Dan oleh karena itu ketika diberi kesempatan untuk pulang kembali ke negaranya, ada sebagian yang merasa lebih nyaman tetap tinggal di Babilonia. Tapi sebagian besar kembali pulang. Nah inilah yang kemudian disebut di dalam Yesaya sisa-sisa Israel yang balik ke negara asalnya. Namun saudara, rupanya pemulangan orang-orang dari pembuangan ini ketika memasuki kembali tanah perjanjian tidak serta-merta membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Ada kendala-kendala yang dialami. Kendala yang pertama, kendala objektif. Karena ternyata ketika mereka balik ke tanah perjanjian, tanah yang mereka banggakan, kota dan tempat yang mereka yakini di sana Allah hadir, ada bait Allah di sana, ternyata sudah hancur, porak-poranda. Dan orang-orang yang tertinggal di sana, tadi sudah saya katakan, yang tertinggal di sana hanya kelas menengah ke bawah. Rupa-rupanya semakin terpuruk hidupnya. Sehingga akhirnya kesenjangan demikian jauh. Nah inilah yang membuat lalu perkataan marilah datang kepadaku. Menikmati makanan minuman yang Tuhan berikan. Betapa ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan peduli kepada orang-orang di dalam keterpurukan itu. Bahwa di dalam keterpurukan seperti apapun, Tuhan bukan cuma hadir, tetapi Tuhan memelihara. Jadi ada persoalan yang sifatnya objektif, infrastruktur yang hancur, bangunan-bangunan kebanggaan, bahkan tempat kehadiran Allah bait Allah itu juga hancur. Nah ini persoalan yang dialami oleh mereka. Persoalan yang kedua adalah persoalan yang sifatnya subjektif. Rupa-rupanya orang-orang yang tertinggal di tanah perjanjian, di tanah Israel itu, mereka itu mencoba menjaga untuk tidak kawin campur. Yang tidak kawin campur, maka menganggap yang kawin campur itu adalah orang-orang yang sudah najis, sudah tidak layak. Nah yang kawin campur yang Israel Utara, yang kebetulan ditinggalin tetapi kawin dengan yang lain, suku bangsa lain, firman Allah mengingatkan kan jangan kawin campur saat itu. Lalu mereka ini dianggap oleh orang-orang yang menjaga kemurnian keturunan datang kembali ke Israel, lalu dianggaplah orang-orang itu sebagai orang yang tercemar, tidak layak. Nah mereka itulah yang kemudian menjadi suku atau bangsa Samaria di kelompok Israel. Nah oleh karena itu saudara, ketika dalam perkembangan pelayanan kemudian orang-orang yang balik itu mau membangun bait Allah, orang-orang Samaria yang rindu untuk juga turut serta membangun tempat kehadiran Allah menurut mereka, ditolak oleh orang-orang yang merasa garisnya tetap murni, lalu mereka menjadi marah dan terjadi permusuhan antara orang Samaria dan orang Yahudi, Yehuda yang selatan itu. Nah itu yang menjadi latar belakang kalau kita lihat kenapa orang Samaria selalu dianggap sebagai orang-orang yang tidak layak untuk diajak bergaul, berbicara, bahkan di dalam sosialisasi bersama. Keadaan-keadaan ini yang kemudian memisahkan suku-suku bangsa itu. Nah saudara, di dalam keadaan yang seperti itu kita melihat bahwa Allah tidak memisah-misahkan. Bukan cuma hal yang rohani dan jasmani, tetapi juga tidak memisah-misahkan antara suku yang satu dengan suku yang lain.
Allah menganggap semua suku bangsa itu adalah sama. Sehingga juga di dalam ayat-ayat terakhir dari bacaan kita tadi, kita melihat bahwa damai yang Tuhan bawa itu juga berlaku bukan hanya bagi suku bangsa tertentu saja, tetapi juga bagi suku-suku bangsa yang lain. Soalnya saya mau mengingatkan kepada kita, kalau pada waktu itu tentunya kepada orang-orang yang baik yang balik dari pembuangan atau mereka yang tetap tertinggal di sana, bahwa pemeliharaan Tuhan itu terus menyertai mereka. Walaupun di dalam keadaan yang terpuruk seperti apapun, Tuhan bukan hanya hadir di tempat yang seperti apapun, yang hancur seperti apapun, Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kebaikannya. Pemeliharaan yang terus menerus Dia nyatakan di sepanjang hidup umat Israel itu. Nah, inilah yang harusnya juga menjadi kepercayaan kita, bahwa Allah kita ini adalah Allah pemelihara hidup kita. Oleh karena itu seharusnya kita tidak pernah menjadi orang yang ragu akan pemeliharaan dan kebaikan Tuhan di dalam segala keadaan kehidupan yang kita alami. Sama halnya kalau kita saat ini mengalami suasana yang mungkin tidak menyenangkan dalam masa pandemi, dengan berbagai macam persoalannya, dengan berbagai macam latar belakang kita tentunya. Para pengusaha tentu punya persoalan sendiri, berbeda dengan karyawan di zaman yang sekarang ini. Tetapi kita yakin bahwa di dalam setiap persoalan-persoalan itu kita diajak untuk tetap percaya pada Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita. Sehingga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak lalu menjadi ingkar, tidak meninggalkan kepercayaan kita kepada Dia. Pemeliharaan Tuhan itu akan terus menyertai kita dan menyatakan yang terbaik bagi kita, sehingga kita tidak menjadi jatuh di dalam keputusasaan. Dan kita sebagai orang yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, maka seharusnya di dalam keadaan yang kita hadapi, kita terus juga belajar mensyukuri atas setiap apa yang Tuhan berikan dan kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu kita yakin merupakan berkat dari Tuhan, apapun bentuknya itu. Berkat berupa materi, kita syukuri dengan rasa cukup. Nah, oleh karena itu kalau kita mengingat pengajaran Tuhan Yesus ketika Dia mengajar para murid tentang berdoa, dalam sebagian doa Bapa kami, Dia mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia meyakini itu adalah berkat dari Tuhan yang harus disikapi dengan rasa cukup. Rasa cukup itu artinya kita tidak lalu meminta lebih, karena kalau meminta lebih sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasakan terpuaskan. Pemeliharaan Tuhan itu selalu cukup buat kita jika kita sikapi dengan rasa syukur. Bukan dengan melihat apa yang tidak ada di tangan kita, tetapi dengan melihat apa yang ada di tangan kita yang kita yakin itu adalah pemberian Tuhan, maka rasa syukur itu pasti akan muncul. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan kita, seberapa berat pun beban yang saat ini sedang kita hadapi, kita yakin ada kehadiran Tuhan di sana. Ada tangan kasih-Nya yang juga terus menopang dan bahkan memberikan berkat-berkat yang cukup bagi kita. Asalkan dalam hati kita selalu ada rasa syukur tadi. Biarlah kiranya dalam hidup kita, kita senantiasa meyakini Tuhanlah Sang Pemelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dulu sejenak. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami ingin senantiasa menjadi orang yang mempercayakan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Karena ketika kami menyebut Engkau sebagai Bapa, maka kami yakin bahwa kebaikan Tuhan
itulah yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, apapun bentuk pergumulan itu. Saat ini kami yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan, tetapi Tuhan terus memeliharakan kami. Oleh karena itu kami ingin senantiasa mempercayakan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan itu. Kami ingin berdoa juga mengingat akan saudara-saudara kami, mereka yang terdampak karena penyakit COVID-19. Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan secara fisik, sehingga di dalam masa-masa mereka menjalani pengobatan, dalam masa-masa karantina mereka, Tuhan peliharakan juga kekuatan fisik dan juga kesabarannya. Sehingga dengan semuanya itu, mereka dapat memperoleh kekuatan untuk menghadapi hal-hal dalam pengobatan tersebut. Berkati setiap upaya pengobatan yang dilakukan, sehingga mereka dapat pulih pada waktunya. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka karena kehilangan sanak keluarga, karena wabah COVID. Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami yakin bahwa Tuhan yang akan memeliharakan keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka senantiasa juga ada di dalam kecukupan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, tim medis yang berupaya untuk menangani dan mengatasi bencana COVID-19 ini. Bahkan juga upaya-upaya untuk menemukan vaksin COVID-19 yang saat ini kami bersyukur sudah ditemukan dan sedang memasuki tahap penelitian, pengkajian ulang, agar kiranya apa yang tadi ditemukan benar-benar dapat menjadi berkat yang membawa kesembuhan bagi semakin banyak orang. Kami bersyukur untuk pemerintah bangsa kami dan tim medis yang berjuang dengan demikian keras, sehingga dari hari ke hari mereka yang dapat dipulihkan dari sakit COVID-19 terus bertambah dengan angka yang signifikan. Tetapi kami juga masih memprihatinkan akan banyak orang yang terus terjangkiti. Oleh karena itu kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat bagi kami semua, bagi tim medis, pemerintah, bahkan bagi kami semua masyarakat, supaya kami berhati-hati dan mempunyai sikap yang baik dalam upaya pencegahan ini, sehingga dengan demikian kami dapat mendukung pemutusan rantai penyebaran dan bahkan pemulihannya kami dapat peroleh. Kami ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dalam masa pandemi ini, agar kiranya terus dapat menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Jemaat-jemaat boleh tetap Tuhan kuatkan melalui kehadiran berbagai macam kegiatan gereja yang mungkin dilakukan secara online, ataupun juga mungkin ada pertemuan-pertemuan secara fisik dalam lingkup yang demikian terbatas. Kami juga bersyukur jika di saat-saat ini banyak gereja Tuhan yang sudah dapat memulai kembali ibadah onsite, termasuk juga gereja kami. Berkati agar dapat berjalan dengan baik, berkati juga agar tidak menimbulkan hal-hal yang buruk yang dapat menjangkiti jemaat atau simpatisan yang hadir di dalam ibadah ini. Kami ingin serahkan setiap apa yang di pengharapan kami di dalam tangan kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Gembala kami yang baik. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena kita meyakini bahwa Tuhanlah pemelihara kehidupan kita yang terpercaya, untuk itu marilah kita mewujudkannya dengan memberi persembahan. Nats persembahan diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja atau melalui GoPay dan OVO dengan cara skin kode yang nanti akan kami sampaikan setelah ibadah. Kita akan menyambut persembahan kita dengan
PKJ 146. Bapa dalam sorga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih Bapa di dalam hidup kami, pemeliharaan Bapa di dalam hidup kami, berkat-berkat yang tercurah, kami bersyukur. Inilah persembahan yang kami persembahkan, kiranya Bapa berkenan, Bapa berkati, untuk kembali boleh kami gunakan untuk pelayanan kasih gereja Tuhan dimanapun dibutuhkan. Bapa, terlebih ajari kami untuk menjalani hari-hari yang Kau beri dengan kehidupan yang benar dan adil seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kiranya kita senantiasa mengingat akan nama Yesus apapun keadaan kita, susah maupun senang. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan KJ 344. Namanya
ingin senantiasa mengingat akan Engkau di sepanjang perjalanan hidup kami. Karena kami yakin Tuhanlah yang menjadi sumber berkat, pemelihara kehidupan kami. Dan oleh karena itu kami ingin mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami ingin tetap setia di sepanjang kehidupan kami dan menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan percaya penuh kepadamu. Dan kami ingin untuk menerima berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kebaktian wilayah kita telah selesai dan kami menantikan kehadiran Bapak Ibu dalam acara Zoom yang akan ditayangkan setelah acara ini. Untuk linknya dapat Bapak Ibu lihat di grup masing-masing yang sudah di-share. Terima kasih, Tuhan memberkati. Indah